Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabatku dimanapun kamu berada? Kembali lagi di channel Titi Puspitawati, seorang freelancer worker, entrepreneur, dan mama trainer. Cerita hari ini saya mulai dari kisah pembangunan masjid keluarga besar kami di atas tanah wakaf yang juga diwakafkan oleh keluarga. Pembangunan masjid ini diawali dari niat baik kakak-kakak, saudara-saudara yang memang punya rencana untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di sekitar rumah tempat bapak mertua kami tinggal. Sekedar informasi, di daerah tempat pembangunan masjid ini lumayan jarang ya ada masjid-masjid pendukung, karena memang antara kampung yang satu dengan kampung yang lain lumayan panjang dan jauh ya aksesnya. Lokasi pembangunan masjid ini berada tepat di daerah Konawe Selatan, di mana bapak mertua kami tinggal, dan kebetulan ada lokasi perkebunan yang dikelola beliau dan juga lokasi-lokasi yang sudah dikelola oleh anak-anak beliau. Teman-teman, uniknya pembangunan masjid ini baru berjalan selama kurang lebih 5 bulan dan progresnya cukup pesat ya. Ini sampai sekarang sudah dalam proses pemasangan palang-palang tiang calon atap bangunan ya. Dan dari lokasi ini sangat strategis karena masjid ini tepat sekali berada di antara dua desa ya. Jadi pembangunannya persis berada di antara dua desa yang berbeda, jadi akses untuk masyarakat sekitar untuk menjangkau masjid itu sangat-sangat apa ya? Iya, sangat strategis maksudnya ya guys ya. Nah, coba kita lihat progres pembangunannya seperti apa. Di beberapa sudut itu sudah mulai ada plesteran ya, sudah mulai diplester bangunannya, dan di bagian yang lain juga sudah hampir penuh plesterannya. Kita coba cek-cek keliling dulu. Untuk calon-calon jendela ini tinggal dipasangin kapnya ya, karena memang harus dipesan khusus kap pintu dan jendela. Nah teman-teman, ini yang saya maksud tadi, bahwa letak dari masjid ini tepat berada di dua wilayah yang berbeda atau desa yang berbeda. Nah ini ditandai dengan adanya tugu pembatas desa ya. Jadi unik nih, yang dari desa sebelah bisa ke sini, yang sana juga bisa menuju atau beribadah di tempat ini. Nah, semoga ya ini mempermudah masyarakat untuk menjangkau area-area atau ruang-ruang publik atau fasilitas publik yang menunjang proses terlaksananya aktivitas ibadah dan juga aktivitas sosial kemasyarakatan. Untuk pembangunan selanjutnya ini memang dilakukan secara
spesifik ya, seperti misalnya pemesanan kap jendela, terus pintu, dan beberapa piranti-piranti lain ya, atau properti-properti lain yang memang tidak dikerjakan di tempat tetapi dikerjakan di pusat industri yang lain. Nah, alhamdulillahnya beberapa donatur terus memberikan support, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kami pun tetap bersemangat untuk terus memantau jalannya progres atau proses pembangunan ini hingga selesai nanti. Nah, memang tidak bisa terkejar ya, karena saat saya voice over video ini sudah memasuki hari pertama Ramadan tahun 2023 ya maksudnya. Nah, ini bagian belakang masjid yang memang sedang difokuskan pengerjaannya untuk toilet dan ruang atau space wudhu ya. Nah, ini bagian belakangnya. Nantinya di sini akan ada akan ada tambahan-tambahan fasilitas lain yang menyusul setelah proses pembangunan selesai. Nah, yang warna hijau tadi itu adalah rumah bapak mertua. Nah, ini nih beberapa foto-foto kegiatan pembangunan, dan juga ada beberapa foto donasi dari beberapa pihak yang turut memberikan sumbangsinya. Nah, kita lihat ini masih dilanjutkan ya proses pembangunan bagian teras masjid, dan juga area-area yang lain. Nah, sambil kita lihat atau saya akan memperlihatkan kondisi di sekitar masjid ya, dan ini kita akan lihat seperti apa suasana di sekitar masjid. Itu di bagian belakang ada perkebunan sawit, coklat, merica, dan buah-buahan. Jadi memang nanti suasananya itu lebih sejuk ya, karena dipenuhi dengan pepohonan yang produktif. Nah, proses pengerjaan plesteran sudah sampai di sini, sudah selesai ya, sudah terlihat progresnya. Nah, itu bisa teman-teman lihat di sisi kiri masjid itu ada banyak sekali pepohonan ya yang memang tumbuh ditanam. Sebenarnya ada pepohonan buah-buahan juga kayak rambutan ya. Jadi lumayan lah untuk nanti sambil pulang kampung, sambil panen-panen, dan sambil beribadah dengan khusyuk di masjid ini. Nah, kita coba keliling lagi untuk memperlihatkan seperti apa sih kondisi dari lokasi pembangunan. Nah, ini yang warna-warna biru itu adalah rumah bapak yang persis berada di samping masjid. Nah, di belakang masjid beberapa meter dari masjid itu ada makam ibu mertua ya.
Jadi memang nanti kalau pulang kampung ini masjid ini akan menjadi tempat yang paling nyaman ya untuk beristirahat, kemudian melaksanakan ibadah sambil nyekar dan juga mengunjungi keluarga. Semoga orang-orang baik yang sudah memberikan donasinya, kemudian hajat-hajat keluarga yang sudah diniatkan untuk pembangunan masjid ini bisa diijabah Allah dan mendapatkan pahala setimpal nanti dunia dan akhirat. Amin. Senang sekali ya teman-teman melihat perkembangan pembangunan yang semakin hari semakin jelas ya bentuknya. Nah, memang tidak bisa terkejar untuk memasuki bulan Ramadan seperti hari ini saat voice over ini sudah masuk di hari pertama Ramadan, jadi tidak bisa digunakan di hari pertama ya, tapi setidaknya perkembangan pembangunan ini lumayan cepat menurut saya ya, karena ada beberapa bangunan-bangunan lain yang kadang-kadang membutuhkan waktu lama, panjang, belum lagi drama-drama ya. Nah, ini lumayan ya, masuk ke 5 bulan setelah peletakan batu pertama, progresnya sudah sedemikian pesat. Semoga dilancarkan pembangunannya, para pekerja juga diberi kesehatan, dan itu sana adalah ruangan untuk imam ya, imam sholatnya. Jadi sudah dibentuk sedemikian rupa, tinggal pemasangan properti yang lain. Ya, didoakan ya teman-teman, semoga pembangunan masjid ini menjadi lahan ibadah, lahan pahala bagi kita semua, sehingga apa yang direncanakan, diniatkan akan menjadi niat baik dan juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kesehatan dan umur panjang bagi semua orang-orang baik yang memiliki niat-niat baik untuk memberi kemudahan bagi masyarakat sekitar dalam menjalankan ibadahnya ya. Semakin banyak dibangun sarana-sarana ibadah seperti ini di daerah atau di pedesaan, ini akan mempermudah dan juga akan meningkatkan semangat ibadah bagi penduduk atau masyarakat sekitar. Ya, jadi tidak harus tidak harus beruntun di perkotaan saja pembangunan sarana ibadah, tapi perbanyaklah untuk membangun sarana ibadah di luar kota atau di daerah, di pedesaan, karena di daerah atau di pedesaan itu justru sangat membutuhkan sarana-sarana ibadah seperti ini. Karena kalau di kota kan kadang-kadang bangunan sarana ibadahnya justru tumpang tindih ya, dekat-dekatan semua dan banyak begitu. Jadi tidak ada salahnya kalau kita keluar kota untuk membangun sarana-sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitupun dengan nanti kan banyak nih ya di bulan Ramadan, akan banyak bantuan, akan banyak donasi, akan banyak sumbangan kemanusiaan dan juga ya berupa sedekah-sedekah. Mending sedekah-sedekahnya kita arahkan keluar kota ya, karena kalau di dalam kota itu sudah sangat membludak ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita memberi sumbangan itu justru overload ya. Jadi kalau bisa
bagi institusi, organisasi maupun komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat yang mengumpulkan sumbangan-sumbangan Ramadan, ada baiknya kita keluar untuk memberi sumbangan. Nah, sebelum ini tadi ada tuh ya penampakan seperti apa rumah Bapak di samping masjid, dan inilah suasana tempat pembangunan dan kondisi desa di mana masjid ini berdiri ya atau dibangun. Mohon doanya semoga dilancarkan dan progres pembangunannya lebih dipercepat lagi agar masyarakat sekitar bisa segera memanfaatkan fasilitas ini dan lebih bermanfaat lagi ke depannya. Amin. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Thank you for watching and see you. Bye bye.